Anda ingin berhubungan denganku, maka kerjakan sholat. Jangan sampai azan dikumandangkan itu, Pak. Kita biasa-biasa saja, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga mengharapkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita kesekian kalinya untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hadir di tempat yang mulia ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang diberikan kemudahan langkah kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini, menjadikan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik dibandingkan dengan Jumat-Jumat yang telah berlalu. Allahumma amin. Hari ini adalah tanggal 24 Januari 2025, yang mana bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah. Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab ini, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam setahun itu terdapat 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. 3 bulan pertama sudah kita lalui, dan sekarang kita berada di bulan yang terakhir, bulan Rajab yang Allah muliakan. Kemuliaan bulan Rajab ini seperti yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan amal saleh, yang mengerjakan kebaikan, maka diharapkan dilipat gandakan pula pahalanya. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sengaja melakukan maksiat, amalan kontraproduktif, maka naudzubillah summa naudzubillah akan dilipat gandakan pula ganjarannya. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan sampai kita tiba di penghujung bulan Rajab ini. Allah menyampaikan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bulan-bulan mulia inilah yang Allah berikan kita kesempatan untuk meningkatkan lagi kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan lagi kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita. Karena sejatinya bulan Rajab ini adalah syahrut tarbiyah, bulan yang mana memberikan kita pendidikan untuk melatih lagi. Sudah dilatih, diberikan lagi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Karena di bulan Rajab inilah kita disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa. Salah satu doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun ada ahlul ilmi menyampaikan bahwasanya hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih. Kita minta keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Setelah bulan Rajab kita meminta keberkahan lagi di bulan Sya'ban nanti. Dan kita meminta agar umur kita dipanjangkan agar kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Rajab inilah adalah bulan pendidikan untuk kita. Bulan untuk kita panaskan lagi sendi-sendi kita. Mungkin yang 5 waktunya belum ke masjid, silahkan datang ke masjid. Mungkin yang kesehariannya tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran, disentuh itu Al-Quran, dibaca kalam ilahi. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Rajab ini lewat tetapi kita tidak menggunakan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Amalan-amalan banyak yang bisa kita lakukan di penghujung bulan Rajab ini. Salah satunya mungkin adalah istighfar. Memperbanyak istighfar. Kalau mungkin salat rawatibnya mungkin kita tidak bisa mengerjakan, kita mulai yang hal-hal yang kecil-kecil saja dulu. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak zikir itu Pak, di akhirat kelak itu tidak dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dunianya ia senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan ia dan Allah pun akan dekat dengan apa yang ia rasakan. Ana 'inda dhanni 'abdi bih. Kita merasa bahwa Allah dekat, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar dekat. Tetapi kalau kita merasa Allah jauh, maka begitulah Allah, ia akan menjauh dari kita. Maka dengan zikir inilah, zikir, setiap hari kita berzikir. Dan salah satu zikir yang baik adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tajdid at-tauhid. Karena sejatinya Pak, ya, orientasi hidup kita di dunia ini hanya satu saja. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini ada di dunia ini itu karena satu tujuan saja Pak. Allah sampaikan, tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia terkecuali hambaku ini sudah ada di dunia dan menyembah kepadaku. Itu tujuan kita hidup di dunia ini. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus tertuju kepada Sang Khaliq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Entahkah itu salat kita, entahkah itu puasa kita, entahkah itu sedekah kita, haji kita, amalan-amalan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Pak yang senantiasa beramal saleh, ya, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dikatakan takwa. Dan ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, jangan khawatir dan jangan ragu Pak. Semua permasalahan kehidupannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Hambaku ini kalau ia bertakwa, aku akan kasih makhraj. Dalam ilmu bahasa Arab itu Pak, makhraj itu nakirah. Tidak ada alif lamnya, al-makhraj. Tapi ini makhraj, makhrajan, nakirah. An-nakirah tufidul umum. Yang mana artinya solusi dari setiap solusi. Mungkin kita tidak mengetahui dari jalan mana Allah memberikan jalan kepada kita. Masalah kantorkah, masalah rumah tanggakah, masalah di jalankah, masalah apapun, minta penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bertakwa Pak. Dengan bertakwa, dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan peredaran bumi, peredaran bintang-bintang ini, dan Allah tahu hambanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengalami masalah ini dan Allah sudah siapkan jalannya, makhrajan, kata Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya, Allah berikan rezeki Pak dari jalan yang tak ia duga-duga, yang tak ia sangka-sangka. Oleh karenanya di penghujung bulan Rajab ini Pak, kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Mungkin yang 5 waktunya belum ke masjid Pak, silakan langkahkan kakinya Pak. Karena setiap langkah kaki Bapak ke masjid itu terdapat kebaikan Pak. Terdapat kebaikan. Allah berikan pahala di setiap langkah-langkah Bapak ke masjid. Ramaikan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini Pak, kita tinggalkan dengan keadaan tersenyum. Jangan sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini itu habis begitu saja. Umur kita ini terbatas. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, "Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha."
Jadi bagaikan waktu Isya saja atau waktu duha saja. Bayangkan Pak, waktu Isya mungkin dari jam 7.30 sampai jam 12. Itu waktu Isya. Atau waktu duha, dari terbitnya matahari sampai sebelum waktu zuhur. Itulah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di dunia ini. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jangan kita memikirkan yang masih muda-muda, saya masih kecil atau mungkin saya masih muda, umur saya masih panjang. Jangan kira kita berpikir seperti begitu. Kita berpikir bahwasanya rezeki, kehidupan, hidup dan mati, jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana kita meningkatkan, kita isi waktu ini dengan sebaik-baik mungkin, sehingga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya, sehingga kita semangat lagi untuk mengerjakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah yang dilakukan di masjid ini. Kita semangat lagi, jangan sampai kendor Pak. Jangan sampai ketika azan dikumandang Pak, kita seakan-akan tidak mendengar azan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lana wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini pula ada suatu kejadian yang agung, yang mana bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Kejadian itu dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memberikan perintah kepada Nabiullah untuk melakukan suatu perjalanan agung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak lain dan tidak bukan untuk menerima suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah tersebut adalah sholat 5 waktu Pak. Kalau kita pikir-pikir Pak, semua ibadah, haji, puasa, sedekah, semua ibadah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya di bumi, terkecuali sholat. Rasulullah langsung terima di Sidratul Muntaha. Ketika itu Jibril saja Pak, yang ketika Jibril dalam riwayat menghentakkan sayap kanannya, itu semua dunia itu tertutup. Tetapi ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa masuk Pak. Hanya baginda kekasih Allah saja yang bisa masuk di tempat yang mulia itu untuk menerima wahyu ini, yaitu sholat 5 waktu Pak. Yang awalnya Allah memberikan 50 kali dalam sehari, tetapi setelah dilakukan negosiasi maka didiskon menjadi 5 kali sholat. Jangan sampai 5 kali sholat ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini, itu lewat begitu saja. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita, kepada hamba-hamba kita, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang masih di dunia ini. Anda ingin berhubungan dengan, maka kerjakan sholat. Aku sudah berikan kepada Nabiullah dengan mendatangkan utusan sampai ke Sidratul Muntaha ini. Seakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jika ingin berhubungan denganku, maka jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sholat 5 waktu Pak. Azan, ketika azan dikumandangkan Pak, kita harus cek kembali hati kita. Jangan sampai azan dikumandangkan itu Pak, kita biasa-biasa saja Pak. Jangan sampai Pak, azan dikumandangkan itu sudah bergetar hati kita, sudah masuk waktu sholat, sudah harus bersiap-siap. Entahkah ia sudah bersuci, berwudu kah, atau sudah mandi kah, untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah melakukan perjalanan yang jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di atasnya langit ke-7. Subhanallahil azim. Sekarang sholat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mungkin ada di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang menyanyiakan. Karena sholat ini Pak, tiang agama Pak. Idza saluhat saluhal jasad kullah. Tiang agama Pak. Apabila sholat ini benar, maka insyaallah amalan-amalan lain pun benar. Jadi ada hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu mithla ahsan min amsihi fa huwa rabih. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Maka setiap harinya kita berkembang Pak, berkembang. Kalau hari-harinya belum sholat 5 waktu di masjid, kembangkan dirinya Pak, langkahkan kakinya ke masjid.
Kalau hanya mengerjakan sholat 5 waktu, tambah lagi Pak sholat sunnah-sunnahnya. Kalau belum puasa Senin Kamis, silahkan puasa Senin Kamis. Kalau belum puasa bid 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijrah, silakan berpuasa bid. Setiap hari ditingkatkan kualitas ibadahnya Pak. Sehingga waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Oleh karenanya para salaf terdahulu Pak, ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka menyampaikan Allahumma ja'al hayati kullaha ibadah. Ya Allah, jadikan semua umurku ini bernilai ibadah. Karena terbatasnya waktu Pak, maka dia meminta untuk waktunya yang terbatas ini itu bernilai ibadah di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan taufiknya untuk menjadikan bulan Rajab ini, akhir bulan Rajab ini, untuk bermuhasabah, meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, kualitas salat kita, puasa kita, zakat kita. Mungkin yang mau haji, yang mau umrah, kualitas umrahnya dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita wa barakta wa an'amta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardhal khulafa ar-rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sa'ir sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya qadi al-hajat. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina faqdi jami' hawaijina ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina faqdi jami' hawaijina ya Allah. Allahumma yahdhur fi hadha al-masjid faqdi duyunahum ya Allah. Allahumma man yahdhur fi hadha al-masjid fayassir umurahum ya Allah. Allahumma man yahdhur fi hadha al-masjid faghfir lahum dhunubahum ya Allah. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.